Para sahabat insan terkasih, salve dan salam jumpa untukmu semua. Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Secara liturgis, pesta hari ini menutup masa Natal dan sekaligus memulai masa biasa. Di momen yang berrahmat ini, izinkanlah saya membagikan refleksi intisari Sabda Allah dari Injil hari Minggu 12 Januari 2025. Pesta Pembaptisan Tuhan. Teks Injil yang akan kita refleksikan adalah dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Kisah tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis, dan bagian kedua, kesaksian dari langit, kesaksian Trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tentang peristiwa pembaptisan Yesus. Kedua kesaksian ini mau menunjukkan dan memanifestasikan kepada manusia tentang identitas jati diri Yesus sebenarnya. Pada bagian pertama Injil, Yohanes memberi kesaksian secara jujur dan rendah hati bahwa Yesus itu jauh lebih besar dan unggul dibandingkan dirinya. Yohanes mengakui bahwa ia bukanlah Mesias. Ia hanya mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Bahkan Yohanes merasa diri tidak layak di hadapannya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Selain itu, Yohanes menyadari pembaptisannya itu tidak sebanding dengan pembaptisan Yesus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Singkatnya, Yohanes menyadari dengan tulus dan rendah hati akan keterbatasan diri dan kerakuan insaninya, sekaligus mengakui keilahian dan kemahakuasaan Yesus. Yohanes memprioritaskan dan menomorsatukan Yesus dibandingkan dirinya sendiri. Pada bagian kedua Injil ditampilkan kesaksian dari langit. Dikatakan dalam Injil tadi, ketika Yesus sedang berdoa setelah ia dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas dirinya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kesaksian dari langit atau kesaksian Trinitaris ini menunjukkan identitas Yesus yang sebenarnya. Dia bukanlah manusia biasa, melainkan Dia adalah Putra Allah yang dikasihi. Di momen pembaptisan Yesus ini ada semacam endorsement atau pemakluman dari Bapa bahwa karya Yesus akan segera dimulai. Secara khusus, melalui peristiwa pembaptisan ini, Yesus secara personal menyadari bahwa ia sungguh dikasihi dan berkenan bagi Tuhan. Bapa dan Roh Kudus tidak akan meninggalkannya sendirian, melainkan akan mengasihi dan menyertainya dalam seluruh pelayanannya sampai akhir. Para sahabat insan yang terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang kita bisa refleksikan dari pesta pembaptisan Tuhan hari ini. Pesan pertama, kerendahan hati iman. Kita belajar dari sikap iman Yohanes Pembaptis yang dengan tulus dan rendah hati mengakui bahwa Yesus jauh lebih penting dan utama. Melalui sakramen pembaptisan, kita secara resmi menjadi pengikut Tuhan. Maka hendaknya kita selalu memprioritaskan dan menomorsatukan Tuhan. Ini menjadi salah satu tantangan dalam dunia modern ini, di mana kita justru cenderung menomorsatukan dan memprioritaskan diri kita sendiri dan mengabaikan Tuhan dan sesama. Melalui pesta pembaptisan Tuhan hari ini, kita diundang untuk mengevaluasi kembali sejauh mana ketulusan dan kerendahan hati iman kita dalam mengikuti Tuhan. Sebagai pengikut Kristus yang telah
kita terima melalui sakramen pembaptisan, hendaknya kita selalu berusaha agar Tuhan semakin dikenal, dicintai, dilayani, dan dimuliakan. Bukan sebaliknya, mencari ketenaran dan kemuliaan pribadi kita. Pesan kedua, bersikap solider. Yesus dibaptis di Sungai Yordan bersama dengan para pendosa, hendak membuktikan solidaritas totalnya dengan kita yang berdosa ini. Meskipun ia tidak berdosa, ia rela menceburkan dirinya demi kasih dan solidaritasnya terhadap kita. Pesta pembaptisan Tuhan hari ini mengajak kita untuk keluar dari diri sendiri dan bersolider dengan orang lain. Sejak kita menerima sakramen pembaptisan, kita dipanggil untuk mengikuti dan meladani Kristus yang rela merendahkan dan mengorbankan dirinya demi kepedulian dan solidaritasnya dengan semua orang. Demikian ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Evangelii Gaudium nomor 49. Saya lebih menyukai gereja yang memar dan terluka karena keluar ke jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup pada dirinya sendiri. Singkatnya, kita diajak untuk menyadari panggilan kita sebagai garam dan terang dalam dunia ini. Pesan ketiga, menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Sebagaimana dalam momen pembaptisan Yesus, ada suara dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Melalui sakramen pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah sangat mengasihi dan mencintai kita. Seburuk apapun situasi hidup yang sedang kita alami, Tuhan tetap setia, mengasihi dan menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan, kiranya pesta pembaptisan Tuhan hari ini memampukan kita untuk semakin menghayati rahmat pembaptisan yang telah kita terima. Semoga hidup kita sungguh-sungguh menghadirkan kualitas dan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.